Polres Jepara tangkap 2 tersangka kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur. Polres Metro Jakarta Selatan tertibkan lebih dari 100 motor tak sesuai spesifikasi. Kabar Kapolri luncurkan patroli perintis presisi di Samapta Polda seluruh Indonesia. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 14 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Polda Jambi yang masuk 5 besar nominasi Kompolnas Award 2023 dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang anak berusia 17 tahun di Jepara, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Korban tidak berdaya karena diancam oleh kedua tersangka. Didorong nafsu seksual, NG, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah, tega melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, perbuatan NG didukung tersangka NP yang tak lain adalah istrinya sendiri. NP mendukung keinginan tersangka NG atas dasar ingin menyenangkan suaminya. Dalam konferensi pers Selasa 13 Juni 2023, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan perbuatan kedua tersangka dilakukan di kamar tersangka. Korban sempat berusaha melarikan diri, namun dicegah oleh tersangka NG. Kronologisnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 10 itu tersangka 2 atau yang istrinya ini mengundang korban untuk masak-masak di rumahnya. Kemudian korban ini kemudian menyampaikan bahwasanya dia ingin merokok. Korban perempuan ini ingin merokok. Kemudian didengar oleh tersangka 1 yang suaminya ini, oke, saya carikan rokok. Kemudian sehingga korban tetap berada di rumahnya. Kemudian tersangka 1 dan tersangka 2 ini masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk merokoknya biar lebih aman di dalam kamar. Kemudian pintu dikunci dan tersangka 1 dan tersangka 2 ini melakukan hubungan suami istri di situ, di depan anak-anak, di depan korban. Nah, pada saat itu korban ingin berontak, ingin lari dari kamar tersebut, cuman dilarang oleh tersangka 1. Kemudian pintunya justru dikunci dan nanti akan dilaporkan kepada keponakannya. Kebetulan korban yang perempuan ini itu berpacaran dengan keponakannya. Nanti kalau kamu lari, justru saya kasih tahu ponakan saya. Tercatat tersangka NG memaksa korban berhubungan badan hingga 6 kali. Tidak hanya di rumahnya, tapi juga di hotel. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 82 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Humas Polda Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kasus pencabulan pasangan suami istri terhadap anak di bawah umur ini, saya sudah terhubung dengan AKP Ahmad Masdar Tohari, Kasat Reskrim Polres Jepara. Selamat siang, Pak Tohari. Selamat siang, Ibu. Ya, terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pasangan suami istri, seperti apa kronologi awal perbuatan asusila yang dilakukan pasangan suami istri ini? Jadi kronologinya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023,
Sekitar jam 10 pagi, tersangka dua ini, yaitu istrinya tersangka pertama, mengundang korban untuk diajak masak-masak di rumah tersangka ini. Setelah masak-masak sekitar sore, jam 5 sore, korban ini berkeinginan untuk merokok. Jadi merokok terus dikasih tahu sama tersangka dua, perempuan NP ini, untuk masuk ke dalam kamar. Untuk merokoknya di dalam kamar, karena si suami tersangka dua ini mendengar, langsung mereka inisiatif keluar membelikan rokok. Setelah itu kembali ke rumah itu, mereka diajak masuk ke kamar sambil merokok itu tadi. Setelah di dalam kamar, pasangan suami istri ini melakukan hubungan seksual. Jadi melakukan hubungan suami istri di depan korban anak ini. Di depan korban anak-anak ini. Nah, setelah itu korban kan memberontak karena takut, dia ingin keluar dari kamar itu, tapi tersangka satu mengunci kamar tersebut sehingga korban ini tetap menyaksikan mereka berdua melakukan hubungan badan. Setelah itu mereka selesai melakukan hubungan badan dengan tersangka dua, mereka mengajak berhubungan badan dengan korban dengan ancaman, kalau kamu tidak mau berhubungan dengan saya, nanti saya sampaikan sama keponakan saya, biar kamu tidak jadi pacaran sama keponakan saya. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti hubungan antara tersangka dan korban ini adalah korban merupakan teman dekat dari ponakan tersangka. Ponakannya tersangka, iya. Baik. Dan dalam tayangan berita sebelumnya disebutkan bahwa tidak hanya terjadi di rumah tersangka, dan juga kegiatan ataupun tindakan asusila ini terjadi di hotel dan sudah beberapa kali. Ancaman seperti apa yang sangat ditakuti oleh korban sehingga perbuatan ini terjadi beberapa kali? Ya, jadi ancamannya juga sama dengan waktu pertama kali berbuat itu. Jadi kalau kamu tidak mau, saya laporkan sama keponakan saya, biar hubunganmu putus sama keponakan saya, biar keponakan saya tidak mau sama kamu. Dan saya akan menyampaikan hubungan kita berdua ini. Jadi mereka selalu ancamannya dengan begitu, Mbak. Jadi sampai mereka berulang-ulang ada 5 kali itu. Tapi dalam hubungan badan 5 kali ini tanpa pengetahuan istrinya. Jadi yang istrinya tahu itu pada saat hubungan pertama saja. Baik. Nah, kemudian apakah di saat pertama mereka mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar dan meminta korban untuk menyaksikan saat tersangka berhubungan intim ini, apakah terjadi secara spontan atau sudah direncanakan terlebih dahulu? Jadi menurut tersangka spontan. Jadi spontan karena nafsu. Terus ada kesempatan. Jadi pada waktu itu korban minta merokok, akhirnya dengan akal bulusnya mereka dimasukkan di dalam kamar supaya merokok di dalam kamar tidak dilihat orang. Alasannya seperti itu, Mbak. Jadi karena adanya keinginan korban untuk merokok dan diajak atau digiring ke dalam kamar, disitulah kesempatan para tersangka untuk menjalankan aksi jahatnya itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Kemudian di saat kapan akhirnya kasus ini terungkap oleh kepolisian dan akhirnya jadi menangkap begini, para tersangka? Jadi begini, Mbak, ibu korban itu merasa curiga kepada korban. Kenapa korban ini kok sering merenung, sering minta dibelikan obat, padahal dia tidak sakit. Jadi kayak depresi begitu. Dia selalu minta dibelikan obat sama ibunya. Akhirnya ditanya sama ibunya, terus akhirnya anak ini mengaku bahwa mereka ini pernah disetubui oleh tersangka satu dengan sepengetahuan tersangka dua. Akhirnya dari ibunya melaporkan ke kita, setelah itu kita melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka tersebut, Mbak. Baik, jadi saya ulangi lagi. Di saat pertama korban diminta untuk menyaksikan di saat Pak Sutri ini berhubungan intim, dan setelah itu sang istri tidak tahu kalau tersangka satu akhirnya berhubungan intim juga dengan anak di bawah umur ini. Seperti itu ya, Pak ya? Jadi awalnya kan memang mungkin ya sudah karena istrinya ini karena merasa takut mungkin sama suaminya, ingin menyenangkan suaminya, makanya pada saat mereka berhubungan badan mereka suruh nonton. Setelah itu setelah mereka selesai melakukan hubungan badan, anak ini dipaksa untuk tidur di tempat tidur tersebut, untuk akhirnya melakukan hubungan badan dengan suaminya itu pengetahuan istrinya, Mbak, ditunggui sama istrinya. Ya, baik. Belajar dari kasus ini ataupun dari kasus ini, apa imbauan polisi kepada masyarakat khususnya anak muda dan juga orang tua agar tidak terjadi kasus seperti ini, atau bahkan kepada masyarakat sehingga bisa melaporkan kejanggalan-kejanggalan seperti ini agar tidak terjadi
hingga beberapa kali baru akhirnya bisa terungkap dan dibongkar oleh polisi? Ya, terima kasih. Jadi kami dari aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jepara, agar selalu berhati-hati dengan rayuan orang, walaupun itu tetangga kita sendiri atau orang terdekat kita sendiri. Jangan sampai anak-anak ini terjerumus dengan hubungan yang tidak jelas, walaupun mungkin mereka dijanjikan apapun. Jadi saya minta sama orang tua untuk pengawasannya lebih ketat lagi, apalagi yang punya anak gadis, yang masih punya anak-anak kecil, tolong diawasi pergaulannya mereka, jadi jangan sampai mereka terjerumus dengan pergaulan bebas, begitu Mbak. Ya, karena bisa dibilang kasus ini sangat menyedihkan ya Pak ya, khususnya di daerah Jepara ada kasus seperti ini. Dan ancaman hukuman apa yang akan dinanti oleh para tersangka? Jadi mereka kita terapkan pasal 81 Junto 76D dan atau pasal 82 Junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Baik, baik. Kasus ini semoga tidak terjadi baik di Jepara maupun di daerah manapun di Indonesia. Baik, terima kasih AKP Ahmad Masdar Tohari, Kasat Reskrim Polres Jepara, sudah bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, salam presisi. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menahan Ibtu MIP yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cukup bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ibtu MIP terkait perselingkuhan dan penelantaran anak. Dalam keterangan pers pagi tadi, Kepala Penerangan Umum Divisi Humas Polri mengatakan bahwa Divpropam Polri telah menahan Ibtu MIP selama 21 hari untuk menjalani sidang kode etik profesi Polri. Terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar Ibtu MIP. Dugaan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Ibtu MIP diawali adanya laporan yang dibuat oleh saudari AHS yang merupakan istri terduga pelanggar ke Divpropam Polri. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap Ibtu MIP, saudari AHS, dan saudari R yang merupakan ibu dari saudari AHS. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Divpropam Polri, ditemukan cukup bukti bahwa Ibtu MIP telah melakukan perselingkuhan, KDRT, penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang berinisial AM. Berdasarkan hasil dari gelar perkara tersebut, maka terduga pelanggar Ibtu MIP ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023 oleh Divpropam Polri untuk menjalani sidang KKEP. Adapun rencana tindak lanjut antara lain, yang pertama melakukan proses pemberkasan kode etik Polri dan melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut.
Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan Saatnya Anda menyimak informasi lalu lintas pada siang hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Untuk itu kita segera bergabung dengan Bribtu Putu, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Putu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Putu Fungki dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di jam istirahat beraktivitas Anda. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di JPO Tebet, Jakarta Selatan pada siang hari ini. Ya pemirsa, arus lalu lintas di jalan arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang terpantau pada siang hari ini cukup lancar. Kendaraan dapat menempuh dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Dan dari arah sebaliknya ini terpantau cukup padat. Adanya antrian kendaraan kurang lebih 500 meter hingga 1 kilo. Dan ini dikarenakan pergantian arus di traffic light Pancoran pemirsa. Jadi untuk Anda yang akan melintas di kawasan ini dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi melalui arteri Pancoran, harap bersabar, tetap perhatikan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan di kurang lebih 70 hingga 80 km per jam. Kami harap untuk Anda tetap menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan bergeser sedikit, kita akan menuju ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran terpantau lancar. Namun walaupun lancar, kami himbau bagi Anda untuk tetap berhati-hati akan kendaraan yang akan berbelok ke arah Pancoran ataupun kendaraan yang akan masuk di pintu tol Kuningan. Dan di jalur arteri pemirsa dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan, arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau cukup lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh di kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan di dalam jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan adanya sedikit perlambatan kecepatan, namun masih kondusif lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 60 hingga 70 km per jam. Dan dari arah sebaliknya, Kuningan yang akan menuju ke Pancoran di dalam jalur tol terpantau lancar. Kami harap Anda untuk tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak menggunakan bahu jalan. Selanjutnya kita menuju ke kilometer 47.300 Karawang. Ya pemirsa, arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta terpantau cukup lancar. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek. Namun kami himbau untuk Anda yang akan melintasi jalur ini tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan berat ataupun kendaraan besar yang melintas di tol kilometer 47.300 Karawang. Nah selanjutnya kita akan memantau arus lalu lintas di exit tol Bekasi Barat.
Ya, siang hari ini arus lalu lintas di kawasan Bekasi Barat pemirsa cukup ramai kendaraan dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon ataupun Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani ini terpantau cukup ramai namun masih kondusif lancar. Dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani atau yang akan masuk ke gerbang tol Bekasi Barat pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar. Adanya antrian kendaraan menjelang traffic light di kawasan ini dan selepasnya kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau bagi Anda untuk tetap perhatikan marka jalan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Ya pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk Anda yang mengetahui informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Demikian Bribtu Putu melaporkan, kita kembali ke Lydia di studio. Baik, terima kasih Bribtu Putu atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, lebih dari 100 kendaraan bermotor tidak sesuai spesifikasi terjaring razia yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan yang diberikan kepada pemilik motor ini adalah penilangan dan edukasi agar pelanggar tidak melakukan kesalahan lagi. Para pengendara motor ini tidak memiliki pilihan ketika melihat 200 personel Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah menunggu di bawah flyover Jalan Layang Nontol, Tebet Kuningan. Satu kesalahan pertama yang dilakukan pengendara motor ini adalah melintasi Jalan Layang Nontol yang memang tidak diperbolehkan untuk motor. Namun dalam razia ini, personel Polres Metro Jakarta Selatan hanya menertibkan motor yang tidak sesuai spesifikasi dan pengendara yang tidak melengkapi standar keamanan berkendara. Kamu dari utara ke sini nggak pakai helm. Kamu mau kemana sekarang tujuanmu? Kamu rumah di mana? Utara kan. Susun. Kita melaksanakan operasi cipta kondisi dalam skala besar. Ya, ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama di daerah flyover dari Tebet sampai dengan Kuningan ini. Hal ini didasari dari adanya beberapa informasi dari masyarakat bahwasanya setiap malam ada kegiatan trek-trekan yang membuat bising masyarakat, sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat, dalam hal ini Polsek Tanah Abang, untuk melakukan pencegahan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, baik itu antisipasi terkait dengan trek-trekan dan juga membuat kebisingan. Tindakan yang diberikan kepada para pelanggar adalah penilangan dan edukasi agar para pelanggar tidak melakukan kesalahan lagi. Tim Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV. Kami Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong
dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri presisi sebagai garda terdepan
akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio.
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard,
Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah meresmikan Kampung Tangguh Narkoba bertempat di Balai Desa Singasari, Kecamatan Karanglewas. Peresmian ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Jawa Tengah dengan pencanangan yang dipimpin oleh Kapolda Jawa Tengah melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Kabupaten Kendal. Dengan adanya peresmian Kampung Tangguh Narkoba ini, Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengucapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Polri dengan adanya pembentukan Kampung Tangguh Narkoba di Desa Singasari. Terima kasih kepada Polri, karena sebenarnya sudah ada juga Kampung Bersinar, tapi dengan adanya Kampung Desa
anti narkoba ya, yang bebas narkoba. Itu diharapkan bisa mencegah. Tadi Pak Kapolda sudah bilang bahwa sekarang peredaran narkoba itu ya memang tidak ada di pusat kota, karena di pusat kota biasanya kan dari pihak kepolisian kan selalu intens gitu ya, ada di pinggiran-pinggiran kota. Mungkin dari Semarang, mungkin di pinggiran, di Kendal. Mungkin ada satu lagi clue ya, mungkin ini masukan saja dan karena kebetulan saya dekat dengan narkoba, bukan saya pemakai, tapi saya punya pondok rehabilitasi narkoba Bidayati Sari di Jogja. Ada satu lagi, saya tadi ngomong sama BNN juga, narkolema. Itu narkoba lewat mata. Ini kamu mungkin korbannya. Narkoba lewat mata itu apa? Satu, judi online. Ngeselot. Yang kedua itu video porno. Itu berbahaya sekali. Sementara itu, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Surantasi Tepu menjelaskan, selain menekan peredaran gelap narkoba, dalam kesempatan ini potensi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk turut serta berperan aktif dalam menekan angka peredaran gelap narkoba di wilayah Banyumas. Kita hadir ya, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, ada dari Granat, kemudian dari kecamatan, desa, dan lain sebagainya, serta ada dari pemuda ya, yang mendukung kita untuk mendirikan Kampung Tangguh Narkoba ini. Tadi sudah disampaikan bahwa Kampung Tangguh Narkoba ini selain menekan peredaran gelap narkotika ataupun narkoba, tentunya dalam kesempatan ini kita memanfaatkan potensi masyarakat supaya masyarakat itu berperan aktif dalam menekan angka peredaran gelap narkoba ini atau narkotika. Di mana caranya adalah bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian, melakukan edukasi tentunya, edukasi kepada masyarakat, yang mana di sini Karang Tarunanya saya dengar laporan dari Pak Kasat Narkoba, Karang Tarunanya, kemudian Pak Kepala Desa, termasuk juga Pak Camatnya, ini aktif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya daripada narkoba. Begitu juga selain daripada edukasi ada bahaya dari narkoba, tentu pengguna narkoba ini berimplikasi terhadap hukum. Kombes Pol Edi Surantasi Tepu menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berimplikasi terhadap hukum. Hal ini terbukti pada tahun 2020 ada 76 pengguna narkoba yang diproses. Sementara di tahun 2021 ada 77 pengguna yang diproses. Untuk tahun 2022 ada 96 dan di tahun 2023 sampai bulan Juni sudah mencapai 70 pengguna narkoba yang diproses hukum. Berkaitan hal ini, Kapolresta Banyumas mengatakan pihaknya bersama-sama pihak terkait pemerhati narkoba dan masyarakat membentuk Kampung Tangguh Narkoba yang hingga hari ini telah terbentuk sebanyak 18 Kampung Tangguh Narkoba. Tim Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol M. Fadil Imran memimpin jalannya apel launching patroli perintis presisi Ditsamapta Polda seluruh Indonesia bertempat di lapangan apel presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Diharapkan anggota patroli perintis presisi tetap mengedepankan pencegahan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Polisi M. Fadil Imran, memimpin kegiatan apel launching patroli perintis presisi Ditsamapta Polda di seluruh Indonesia di lapangan apel presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Direktur Samapta Polda seluruh Indonesia. Pelaksanaan apel launching patroli perintis presisi Ditsamapta ini dilaksanakan untuk menghadapi dinamika gangguan Kamtibmas sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pagi ini saya melaunching patroli perintis presisi di depan para direktur Samapta dan Dirpam Ovid seluruh Polda, seluruh Indonesia. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Polda Metro Jaya melalui tim patroli perintis presisi untuk roda 2 dan tim patroli kota presisi untuk roda 4, kita akan jadikan
sebagai model ya untuk seluruh polda-polda seluruh Indonesia. Diharapkan fungsi preemptif dan di tugas pokok Bahar Kampolri ini terlaksana dengan baik ke seluruh jajaran. Preemptif oleh Babin Kamtibmas dan Polisi RW yang datang ke basis komunitas melakukan intervensi terhadap situasi menjadi faktor kriminogenik, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kemudian patroli perintis presisi dan patroli kota yang akan melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi gangguan. Jadi kalau ada hazard, ya, gangguan, potensi gangguan. Kalau Binmas, Babin Kamtibmas dan Polisi RW yang dia intervensi adalah situasi yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Jadi jauh lebih dalam lagi. Nah, saya berharap dengan dua program ini, patroli perintis presisi dan penguatan Babin Kamtibmas oleh Polisi RW, situasi Kamtibmas akan semakin terkendali, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, menangkap pelaku kejahatan itu adalah suatu kebanggaan, tapi mencegah kejahatan adalah suatu kemuliaan. Mudah-mudahan ini bisa terus terjadi, sehingga Polri juga semakin dekat dengan masyarakat, dengan menurunnya angka kejahatan, meningkatnya kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, maka Polri juga semakin dipercaya oleh masyarakat, sesuai dengan harapan Pak Kapolri. Dalam apel launching patroli perintis presisi Ditsamapta ini, para tim patroli perintis presisi menunjukkan keahlian dalam menggunakan kendaraan roda 2. Pertunjukan demo keahlian lainnya adalah melumpuhkan target dengan tidak menimbulkan luka serius kepada para pelaku yang mengganggu Kamtibmas. Diharapkan anggota patroli perintis presisi tetap mengedepankan pencegahan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. 3, 2, 1. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Banjar, sekaligus bersilaturahmi dengan personel Polres Banjar dan Forkopimda. Dalam arahannya, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Banjar dan jajaran atas pelaksanaan kegiatan, sekaligus mengapresiasi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Kapolda Jabar mengatakan personel polisi harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ya, dengan kolaborasi, kompleksitas permasalahan ini menjadari kepada diri kita masing-masing bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita sangat tergantung. Kapolri sangat tergantung. Kapolri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah kota, dari semuanya lah. Ya. 200.000 masyarakat tidak mungkin bisa diawasi oleh dua mata Kapolres, kakinya cuma 2, telinganya cuma 2. Saya pun sama. Saya selalu Kapolda harus mengawasi 50 juta penduduk, Pak. Ya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat, anggota saya ada 32.000. Makanya dengan saya bersilaturahmi dengan Bapak sekalian, mata saya sudah tidak sedua lagi, sudah banyak nih. Ya silakan kritik kami ya, karena kami tidak pernah dikritik. Kritik itu bagi kami obat. Sementara itu, Kapolres Banjar mengatakan kunjungan Kapolda Jawa Barat ke Polres Banjar menjadi kebanggaan tersendiri, serta sebagai motivasi dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas menjaga kondisivitas Kota Banjar. Tim Humas Polres Banjar, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pastinya ambulans, kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia mengunjungi Polda Jambi dalam rangka visitasi Kompolnas Award tahun 2023. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada para personel untuk terus memberikan yang terbaik serta memicu kinerja personel Polri untuk lebih baik dalam melindungi dan mengayomi sekaligus melayani masyarakat. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama Gubernur Jambi Al-Haris dan Forkopimda Provinsi Jambi menyambut kedatangan tim Kompolnas Award di Aula Lantai 4 Mapolda Jambi. Pada kesempatan ini, Kapolda Jambi menyampaikan sambutannya terkait kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Kompolnas RI. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono juga berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada para personel untuk terus memberikan yang terbaik, serta memicu kinerja personel Polri untuk lebih baik dan lebih baik lagi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kompolnas Award merupakan sarana bagi Kompolnas untuk melakukan penilaian kinerja Satuan Kerja Mabes Polri dan Satuan Wilayah sesuai dengan tujuan Kompolnas untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Pada kesempatan ini, Polda Jambi termasuk ke dalam nominasi Kompolnas Award. Berdasarkan data-data yang ada, Polda Jambi berkat kinerjanya masuk dalam 5 kategori nominasi terbaik versi Kompolnas Award tahun 2023. Polda Jambi dalam penilaian-penilaian pada nominasi ini tetap harus dibantu oleh masyarakat yang merasakan kinerja nyata dari Polda Jambi dan harus didukung unsur-unsur Forkopimda. Tim Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Penemuan bayi di area kebun di Batu Layar, Lombok Timur, NTB sempat menghebohkan warga. Babin Kamtibmas Lembahsari Batu Layar yang dihubungi warga berkoordinasi dengan tim medis dan langsung mengevakuasi bayi untuk memberikan pertolongan pertama. Bribka Budi Rahman, Babin Kamtibmas Lembahsari mengevakuasi bayi perempuan yang masih hidup. Bayi ini diduga dibuang oleh orang tuanya. Awal mulanya bayi ini ditemukan oleh seorang warga yang melihat sosok bayi dibungkus dalam kain di area kebun dusun Tibu Ambung, Batu Layar. Saat ditemukan, bayi dalam keadaan menangis. Penemuan bayi ini langsung dilaporkan ke Babin Kamtibmas Lembahsari Batu Layar. Bayi perempuan dengan berat 2,1 kg ini dalam kondisi sehat saat ditemukan. Sementara itu, unit resim Polsek Batu Layar berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk memantau penanganan medis sang bayi. Selain itu, Polsek Batu Layar juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat terkait mekanisme rencana perawatan bayi selanjutnya.
Tim Humas Polsek Batu Layar, Polres Lombok Barat, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Selama ada niat dan tekad, tujuan pasti tercapai. Inilah yang dilakukan oleh Bribka Joko Krisetyo. Sudah 2 tahun personel Satintelkam Polres Madiun Kota ini beternak ayam petelur dan membudidayakan ikan koi. Usahanya tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tapi juga membantu kebutuhan telur untuk masyarakat di sekitarnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai personil polisi, Bribka Joko Krisetyo Utomo masih bisa meluangkan waktu mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, yakni dengan beternak ayam petelur dan budidaya ikan koi. Polisi yang bertugas di Satintelkam Polres Madiun Kota, Polda Jawa Timur ini mengatakan kegiatan yang dilakukannya berawal dari keinginan membantu warga untuk memenuhi kebutuhan telur. Atas usaha yang telah ditekuni selama 2 tahun, Bribka Joko telah memiliki 50 ekor ayam petelur dan 4 kolam ikan. Di samping jadi anggota polisi, ada waktu luang sedikit saya gunakan untuk menyalurkan hobi. Kalau dibilang usaha ya, alah itu kecil-kecilan saja. Itu kebetulan adalah ayam petelur, jumlahnya juga tidak banyak, cuma 50 ekor. Wong awalnya hanya untuk hobi saja, dulu sempat itu budidaya hanya 10 ekor, terus kita tambah-tambah, akhirnya itu sampai 50 ekor, ya enggak banyak. Telurnya itu mungkin 80% dari jumlah ayam. Jadi kalau sehari mungkin bertelur sekitar 40 butir gitu. Ya untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau 40 butir sehari kan otomatis tidak habis juga. Itu kadang-kadang itu banyak tetangga ke sini itu beli. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi melalui Kasih Humas Ibtu Supriyanto mengatakan, Bribka Joko menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya, juga bagi personel Polres Madiun Kota. Tim Humas Polres Madiun Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.